Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas terkait pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Yang terhormat, Ibu Ana Nur Hasana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta IPS, dan teman-teman saya kelas 6A yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Armina Hindawati. Saya selaku moderator kelompok 4. Saya di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Baik, langsung saja kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita kepada acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudari Devi Agustriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini mengenai pengertian pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau dikenal dengan IPS. Nah, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990 halaman 180 bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk mendekati sesuatu. Sedangkan menurut Haji Gino dan kawan-kawan tahun 1998 halaman 32 bahwa pembelajaran atau instruction merupakan usaha sadar dan disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar dengan tujuan mengaktifkan faktor intern dan faktor ekstern dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedangkan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dirumuskan atas dasar kenyataan dan fenomena sosial dan diwujudkan dalam suatu pendekatan interdisipliner dari aspek cabang-cabang ilmu sosial. Nah, 3 aspek yang harus dituju dalam pengembangan pembelajaran IPS yaitu ada aspek intelektual, aspek kehidupan sosial, dan aspek kehidupan individual. Nah, sehingga pendekatan pembelajaran IPS ini merupakan suatu proses, perbuatan, atau cara yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas pada pembelajaran IPS, di mana semestinya siswa dapat diajak, dibina, dan didorong agar dapat mengkaji atau memecahkan masalah ataupun topik yang dipelajari ataupun diajarkan oleh guru kepada siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Jumenah. Kepada Jumenah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materinya. Nah, menurut Sardi Judan Ishak 2019 yang saya baca, ada 2 sudut pandang pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan teacher center dan pendekatan student center. Nah, jadi menurut kedua pendekatan tersebut yaitu berorientasi pembelajaran terhadap berpusat pada guru dan siswa. Nah, yang pertama itu pendekatan teacher center. Nah, pendekatan teacher center ini yaitu berpusat kepada guru. Contohnya seperti apa? Misalnya guru mempunyai pengalaman materi atau informasi yang jelas. Nah, guru yaitu bertindak sebagai pakar yang mengutarakan siswanya. Jadi pengalaman tersebut sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Nah, yang kedua yaitu pendekatan student center, di mana pendekatan tersebut yaitu mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, siswa mengumpulkan tugasnya dengan cara tulisan, terus gambar-gambar yang mereka sukai, atau secara langsung praktek gitu kan. Jadi siswa baru menyukai pembelajarannya tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jumenah yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi berikutnya yaitu menurut Sukma Perdana Prasetya 2014 menyatakan bahwa ada perbandingan pedagogis antara teacher center dan student center. Berikut ini perbandingan pedagogis yang disajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama itu tujuan mengajarnya. Jika teacher center itu tertuju pada satu mata pelajaran saja. Sedangkan student center itu siswanya belajar bagaimana menggunakan mata pelajaran dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan berbagai macam mata pelajaran untuk memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Teacher center itu sesuai dengan katalog mata pelajaran yang ditetapkan. Sedangkan student center itu keterpaduan program dengan menciptakan kesempatan siswa secara sistematis untuk mensintesis, mempraktekkan, dan meningkatkan pengembangan ide, keterampilan, dan nilai yang kompleks. Yang ketiga yaitu struktur mata pelajaran. Jika teacher center itu gurunya menguasai topik, sedangkan student center itu sasaran hasil pada materinya yaitu learning siswa.
Kemudian yang keempat, bagaimana siswa belajar? Jika di teacher center itu siswanya belajar, mendengarkan, membaca, seringkali terlibat dalam kompetisi kelas. Sedangkan student center, siswa mengkonstruksi pengetahuan dengan mengintegrasikan informasi baru dan belajar dipandang sebagai perbuatan kognitif dan sosial. Kelima yaitu perolehan pengetahuan. Jika teacher center itu didasarkan pada pengiriman informasi, sedangkan student center itu didasarkan pada keterlibatan usaha siswa. Yang keenam yaitu penyampaian materi pelajaran. Jika teacher center itu penyampaian materinya menggunakan ceramah, terus tugas dan ujian untuk tujuan sumatif, sedangkan student center itu penyampaian materinya itu pembelajarannya harus aktif, tugas untuk tujuan formatif, selanjutnya collaborative learning, terus community service learning, serta online atau asinkronus, dan self-directed learning. Yang ketujuh yaitu keefektifan mengajar. Jika teacher center itu mengajarnya mempresentasikan informasi dengan baik dan siswa dapat menerima pelajaran, sedangkan student center itu membantu semua siswa untuk menguasai sasaran hasil belajar, menggunakan penilaian kelas untuk meningkatkan pengajaran, serta menggunakan penilaian program untuk meningkatkan program pembelajaran. Yang kedelapan yaitu tanggung jawab. Jika teacher center yaitu siswa memiliki tanggung jawab terbatas dan sedikit memiliki atau terbentuk komunitas belajar di kelas. Sedangkan student center yaitu siswa berbagai tanggung jawab kelas. Dan partnership dibentuk melalui komunitas grup untuk memperkaya dan meluaskan kesempatan belajar siswa. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Esra Yohana, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran IPS DSD. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif pembelajaran beranjak dari teori perkembangan kognitif menurut Piaget tahun 1970. Menurut Piaget, proses kognitif ditandai oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan merancang, menerapkan, dan langkah-langkah dari salah satu model pembelajaran yang berlandasan kognitif. Pertama yaitu kegiatan merancang. Salah satu model pembelajaran yang berlandaskan kognitif adalah latihan inquiry. Yang kedua yaitu kegiatan menerapkan. Penerapannya lebih menitik beratkan pada penyelidikan yang bersifat bebas tetapi terarah dan sistematis. Sebagai contoh penerapannya yaitu kami mengambil contoh dari materi kelas 6 SD semester 2, yaitu yang pertama ada kompetensi dasar, membahas tentang kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Lalu yang kedua ada materi pokoknya yaitu gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. Yang ketiga yaitu ada hasil belajarnya. Yang pertama itu tentang membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Lalu selanjutnya ada mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. Kemudian yang keempat ada indikator. Nah, di dalam indikatornya itu yaitu ada menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia. Kemudian membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. Lalu selanjutnya ada membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Lalu ada memberikan contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu masuk ke dalam langkah-langkah atau tahapan model latihan inquiry. Yang pertama yaitu menyajikan masalah. Setelah kita melakukan tadi, guru ada mengajukan masalah dengan pertanyaan bagaimana gejala alam dan sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Kemudian ada yang kedua yaitu tahap mengumpulkan data dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan data melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan masalah yang sudah dirumuskan. Lalu langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan unsur atau fakta baru. Guru dan siswa mencocokkan secara langsung antara informasi dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan dan menemukan unsur-unsur baru yang dapat digunakan untuk menjawab masalah sebelumnya yang sudah dirumuskan tadi. Lalu yang selanjutnya itu tahap keempat yaitu merumuskan penjelasan dari data yang dikumpulkan. Guru membantu siswa dalam merumuskan penjelasan untuk menjawab masalah secara detail, rapih, dan sistematis. Kemudian langkah terakhir yaitu menganalisis proses inquiry. Siswa menganalisis pola-pola penemuannya dan siswa menilai efektivitas proses inquiry yang dilakukan. Kemudian memperbaiki kekurangan yang ada.
Jenis pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan memusatkan perhatian pada gejala-gejala sosial yang muncul. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial yang akan diambil sebagai contoh yaitu inquiry sosial. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan merancang, menerapkan, dan langkah-langkah dari salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial. Pertama yaitu kegiatan merancang. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan tersebut yaitu inquiry sosial. Tahap-tahap penerapan metode inquiry sosial yaitu ada tahap orientasi, hipotesis, definisi, eksplorasi, pembuktian hipotesis, dan tahap generalisasi. Kedua yaitu kegiatan menerapkan. Sebagai contoh penerapannya yaitu kami mengambil materi kelas 5 SD semester 1. Yang pertama ada kompetensi dasar. Dibahas tentang kemampuan memahami keadaan penduduk pemerintahan di Indonesia. Yang kedua ada pokok bahasan yaitu mengenai penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga ada hasil belajar. Yang pertama ada mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Lalu kemudian ada indikatornya. Yang pertama ada menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan, persebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua ada menginterpretasikan berbagai grafik penduduk. Yang ketiga ada menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. Yang keempat ada mengidentifikasi bentuk, sebab dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia. Yang kelima ada menguraikan pengertian pemerintahan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Lalu ada menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi. Yang terakhir yaitu indikatornya ada memberi contoh tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Kegiatan yang ketiga yaitu kita akan membahas langkah-langkah atau tahapan. Nah, pada tahap-tahapan penerapan metode inquiry sosial yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini mengambil dan menetapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang banyak dan tidak merata. Akibatnya ada masalah sosial yaitu kemiskinan dan kejahatan. Rumusan masalahnya yaitu faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di suatu daerah. Jadi masalah pokoknya yaitu terjadinya kemiskinan. Lalu yang kedua ada tahap hipotesis, di mana kondisi fisik suatu daerah yaitu lahan pertanian sempit, kualitas sumber daya manusia yang rendah, akibat pendidikan yang rendah juga. Lalu yang ketiga ada tahap definisi, membahas pengertian dan istilah-istilah yang ada dalam hipotesis yang siswa tidak ketahui. Yang keempat ada tahap eksplorasi, di mana peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan logika dan memberikan pendapat yang mendasar. Yang kelima ada tahap pembuktian hipotesis, di mana terjadi pengumpulan data, kemudian menganalisis data dihubungkan dengan hipotesis sebelumnya untuk memastikan apakah hipotesis itu layak diterima atau tidak. Lalu yang keenam, tahap terakhir yaitu ada generalisasi. Pada tahap ini dikatakan menyusun perkataan terbaik sebagai jawaban atau masalah yang dibahas, yaitu kondisi fisik yang jelek serta kualitas sumber daya manusia yang rendah akan mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Esra yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Widya. Kepadanya dipersilahkan. Saya Widya Helena Safitri sebagai pemateri yang terakhir. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan personal. Nah, yang pertama itu ada pengertian pendekatan personal. Nah, pendekatan personal ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Jadi pendekatan personal ini memusatkan pada pandangan individu dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga siswa dapat semakin sadar dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua ini ada cara merancang metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal. Nah, salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal yaitu metode pertemuan kelas. Hal ini dikarenakan dua asumsi, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia yaitu cinta dan harga diri, dan yang kedua adalah hubungan antar manusia atau teori dasar. Baik, yang selanjutnya yang keempat adalah pendekatan modifikasi perilaku. Yang pertama ada pengertian pendekatan modifikasi perilaku. Nah, ciri pendekatan ini adalah adanya kecenderungan memecah tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil atau langkah-langkah kecil dan berurutan. Nah, mengajar pada dasarnya adalah mengusahakan terjadinya perubahan dalam perilaku peserta didik, dan perubahan perilaku tersebut harus dapat diamati. Yang kedua adalah cara merancang metode pembelajaran IPS DSD berdasarkan pendekatan modifikasi perilaku. Nah, salah satu pendekatan modifikasi perilaku adalah pendekatan mawas diri atau model mengajar. Pengendalian diri, model ini ada 5 tahap. Tahapan yang pertama yaitu tahapan
pengenalan prinsip tingkah laku, di mana pada tahapan ini peserta didik dapat memahami kesulitan yang dihadapi. Tahap yang kedua yaitu tahap menetapkan data diri, di mana pada tahap ini dapat menetapkan rancangan, perilaku, dan respon yang sesuai atau tidak. Tahap yang ketiga yaitu tahap menyiapkan program yang realistis, di mana pada tahap ini dapat menyusun program realistis dan seimbang. Tahap yang keempat yaitu tahap pelaksanaan program, di mana kita melaksanakan program yang telah disusun. Dan tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut, di mana kita melakukan penilaian dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.